Pak. Biasanya mereka langsung memungut kembali sampahnya, tapi kalau mereka cuek, saya langsung sendiri. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Oke, perkenalkan saya Rizna Ase dari Youth Voice Now. Dan kali ini kita ada kehadiran tamu dari Trashero, Kakak Renol. Oke, sebelumnya pada kali ini kita akan bincang-bincang dengan Kakak Renol mengenai pahlawan lingkungan. Jadi Kakak Renol ini dari komunitas Trashero, di mana bergeraknya di bidang lingkungan. Oke, jadi sebelum kita mulai berbincang lebih lama, kita kenalan dulu nih sama Kakak Renol. Halo, selamat malam Kakak Renol. Selamat malam. Ya, bisa perkenalkan diri dulu, terus dari komunitas mana dan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan selama ini, bisa Kakak. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya telah diundang ke sini. Jadi langsung saja saya memperkenalkan nama saya Renol Puret, biasa disapa Renol. Saya dari komunitas Trashero. Saya dipercayakan sebagai ketua Trashero Maumere. Selama ini kita mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan Trashero. Jadi kegiatan kita itu berupa clean up. Clean up itu kita membersihkan sampah plastik. Jadi setiap minggu di akhir pekan itu biasanya kita melakukan aksi clean up. Jadi biasanya di hari Sabtu. Nah, lokasi-lokasi sendiri itu biasanya di taman, di pantai. Itu yang sering kita lakukan selama ini. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu dulu gambaran umum dari komunitasnya kakak ini. Seperti kita sendiri tahu bahwa saat ini sampah-sampah itu masih terlalu banyak ya di Maumere khususnya, dan kesadaran masyarakat itu sudah masih sangat lemah. Mereka belum terlalu sadar akan bahaya sampah itu seperti apa. Nanti pas sakit baru nanti mengeluh, padahal penyebabnya itu sampah itu, tapi tidak memiliki kesadaran. Buang sampah sembarangan, melakukan, ya pokoknya kesadaran mereka itu belum pernah ada sama sekali. Nah, di balik permasalahan itu pasti ada orang-orang yang berniat untuk ke sana. Salah satunya itu seperti komunitasnya kakak, ada komunitas Trashero. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan permasalahan kita, apakah selama sudah ada komunitas Trashero ini, apakah mampu menyadarkan masyarakat untuk bergabung dalam komunitas itu atau tidak? Itu yang menjadi permasalahannya. Apakah kita bergerak sendiri atau hanya komunitas itu yang bergerak? Oke, jadi di sini saya mau bertanya, apa niat dan tujuan kakak pertama dalam mau masuk dalam komunitas ini? Kira-kira niatnya itu seperti apa? Apa ada dorongan-dorongan orang lain atau kemauan sendiri? Bisa kakak cerita? Oke, baik. Berawal sampai berdirinya Trashero Maumere, sebenarnya saya diajak oleh teman saya, yaitu dari Trashero Lembata, diajak bahwa Trashero Maumere semenjak berdiri tahun 2017 sudah vakum semenjak adanya COVID. Nah, di tahun 2022, tepatnya di tanggal 1 Maret, itu kita melakukan mengadakan kembali Trashero di Maumere. Nah, sebagai dengan pengurus yang baru, dan saya dipercayakan langsung ditunjuk dari Ketua Trashero Indonesia, yaitu Pak Wayan Aksara. Dia menunjuk saya untuk menjadi leader di Trashero Maumere. Awalnya saya sempat karena mungkin sibuk dengan pekerjaan, jadi saya minta waktu 1 minggu untuk berpikir menerima atau tidak. Nah, setelah berjalan 1 minggu, saya memutuskan untuk menerima sebagai leader Trashero Maumere. Nah, kenapa saya bisa menerima ini?
Karena di lingkungan tempat tinggal saya sendiri itu banyak anak kecil yang dimana setiap kali mereka membeli jajan, plastik-plastik itu mereka buang sembarang. Nah, jadi saya berpikir, oke, saya terima dengan catatan saya harus merubah dari lingkungan saya sendiri. Dari situ saya mengajak teman-teman di lingkungan saya untuk ikut bergabung dalam Trasero sehingga di lingkungan kita sendiri bisa bersih seperti itu. Terus kakak, apakah waktu kakak ikut dalam komunitas itu apakah ada anak-anak yang di sekitar rumah bapak itu, kakak itu, apakah mereka juga tertarik untuk masuk ke sana atau masih ada yang tidak? Mereka sangat tertarik. Di lingkungan kita itu banyak anak-anak SMA, ada yang kuliah, mereka tertarik dengan komunitas ini. Nah, kita sebenarnya komunitas ini kita tidak mempunyai anggota. Kita hanya yang disebut dengan relawan Trasero. Jadi komunitas Trasero ini itu hanya dipegang oleh satu orang, yaitu ketua Trasero, leadernya. Sedangkan yang lain itu kita sebut relawan. Jadi relawan ini tidak tercatat dalam Trasero. Jadi siapa saja yang mau bergabung, yang peduli dengan lingkungan, boleh bergabung, silakan. Jadi tidak harus melakukan pendaftaran, harus ada tidak harus mau niat untuk itu. Jadi bisa bergabung. Kita tidak ada namanya pendaftaran, harus mendaftar sebagai anggota atau apa, itu tidak. Jadi siapa saja yang mau bergabung, kapanpun dia bisa bergabung. Dan apakah kakak selama tergabung dengan komunitas itu, apakah orang-orang memiliki kesadaran seperti masyarakat di sekitar, apakah mereka juga punya keinginan untuk mulai membersihkan sampah, mulai mengurangi, atau berbeda dari itu? Kalau untuk berurusan sama sampah itu banyak masyarakat yang belum sadar. Jadi kita butuh waktu yang agak lama untuk mengedukasikan ke mereka agar mereka bisa paling tidak bisa berubah untuk mengurangi sampah plastik. Jadi kita fokus ke sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik. Nah, di situ karena banyak kurang kesadaran dari masyarakat, makanya kita harus lebih banyak mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial, turun langsung ke sekolah-sekolah, seperti itu. Dan apakah kakak tadi sudah ke awal kakak sudah ceritakan ada pengalaman-pengalaman seperti setiap minggu ada pilih-pilih sampah di taman. Nah, itu apakah selain pilih sampah ada kegiatan lain dari Trasero selain pilih-pilih sampah setiap minggu? Apakah ada? Jadi kegiatan Trasero itu selain melakukan aksi clean up, kita mensosialisasikan ke sekolah-sekolah apa pentingnya sampah, peduli terhadap sampah seperti apa, cara mengatasi sampah plastik seperti apa. Itu kita lebih banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah. Oke. Kalau boleh saya tahu kakak, kapan terakhir kakak melaksanakan kegiatan ini? Ada pilih-pilih sampah atau sosialisasi itu terakhirnya kapan? Kita aksi clean up-nya setiap minggu. Setiap minggu itu wajib. Setiap hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi tergantung, kalau hari Minggu kita lebih banyaknya ke pantai. Kalau hari Sabtu kita lebih ke taman. Jadi setiap minggu kita melakukan aksi bersih-bersih atau aksi pilih-pilih sampah. Oke, jadi pas kegiatan hari Minggu kemarin juga? Ya, Sabtu kemarin. Sabtu kemarin itu kakak mereka di mana? Kita biasa kalau di taman itu di Patung Kuda Gerek atau Taman Monumen Tsunami. Oke, saya sudah dengar banyak nih kakak. Ada pilih-pilih sampah juga di Kuda Gerek. Di sini pasti tantangannya banyak kan, karena banyak orang dari tibiran-tibiran dari luar itu pasti, karena
karena orang pasti bilang begini, mereka ini sosokan mungkin pilih-pilih sampah. Terus ada juga yang bilang mereka ini tergabung dengan komunitas pilih-pilih sampah, tapi buktinya sampai sekarang sampah-sampah itu masih ada di Maumere, belum sepenuhnya bersih. Dan kita lihat mereka hanya komunitas, hanya nama-nama saja, sebenarnya tidak ada aksi nyata yang tidak ada, padahal di balik itu kita tidak tahu. Nah, bagaimana kakak menghadapi situasi seperti itu ketika cibiran-cibiran orang datang kepada kakak punya komunitas, itu perasaan kakak seperti apa dan apa tanggapan kakak seperti itu? Oke, jadi banyak orang yang tidak percaya kalau saya ini melakukan pilih-pilih sampah, karena dari dulu mungkin saya banyak bergaul di sini di Maumere kan, jadi ada yang tidak percaya ketika saya bergabung dengan Trasero ini, apalagi komunitas ini yang berhubungan langsung dengan pilih-pilih sampah, sampah plastik kan. Orang-orang lain tidak suka itu, orang rasa jorok, tapi justru mungkin kita mau ke sana. Mereka merasa gengsi atau gimana seperti itu. Nah, saya melihat ini hal yang positif. Saya mengambil hal-hal melihat ini dengan positif. Jadi berawal dari lingkungan, ternyata saya bisa melakukan pembersihan di lingkungan saya. Nah, dari situ buat apa juga saya malu kalau kegiatan ini memang berguna untuk Kabupaten Sika. Jadi biar, apalagi di taman-taman kan, kita lihat sendiri banyak yang berkunjung ke taman, sering buang-buang aqua atau sampah-sampah, padahal tempat sampah sudah disediakan. Nah, itu kurang kesadarannya dari mereka. Jadi kita tidak perlu mendengar cibiran-cibiran dari orang, jadi kita ambil hal positif. Justru kita harus mengajak mereka. Jadi membiarkan saja angin berlalu, kita tetap melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita ya. Oke, terus kakak saya mau tanya, bagaimana kakak menghadapi situasi dilema di mana di saat mungkin berjalan di banyak orang baru mereka buang sampah sembarang. Di situ apa yang akan kakak lakukan ketika kakak mau pilih tapi banyak orang, tapi kalau tidak pilih tapi rasa tidak nyaman itu ada, itu kakak bagaimana? Itu sering terjadi ketika kita melakukan clean up ya. Nah, jadi ketika banyak teman-teman saya atau kenalan saya yang sering bertanya saya atau memanggil saya, kamu kenapa pilih sampah begini-begini? Nah, seperti itu. Jadi ya saya anggap angin lalu saja. Nah, kegiatan yang penting, kegiatan saya tetap berjalan. Saya melakukan hal yang positif. Ketika di hadapan kakak ada sampah terus banyak orang, maksudnya bukan kegiatan nih maksud saya, ketika kakak pergi mungkin di tempat lain, di jalan mungkin, terus buang sampah sembarang. Nah, itu apakah kakak langsung refleks pilih sampah atau? Ya, kadang ini jujur saya sering, apalagi kalau di tempat-tempat ramai seperti itu, ketika saya melihat orang membuang sampah plastik tidak pada tempatnya, awalnya saya menegur, itu ada tempat sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Biasanya mereka langsung memungut kembali sampahnya, tapi kalau mereka cuek, saya langsung sendiri kan. Oke, kalau soal cerita pengalaman saya juga sering mengalami itu. Karena ketika lihat orang buang sampah sembarang, kalau bagi saya tidak menasihati, tapi saya langsung angkat dan pilih. Jadi mereka mungkin merasa apa begitu, karena tidak enak tuh. Oke, jadi terima kasih kakak, sudah banyak hal sudah ceritakan sejak kami dari tadi tentang komunitasnya kakak bergerak di bidang sampah. Oke, yang terakhir saya mau tanya, apa harapan kakak ke depannya tentang kakak punya komunitas ini dan orang-orang yang di luar yang belum sadar akan sampah itu, seperti apa harapan kakak? Kalau saya sih berharap memang sampah ini tidak akan habis, paling tidak dengan aksi kita dari diri kita sendiri, kita bisa mengurangi sampah, karena dampak sampah ini sangat terhadap masyarakat. Jadi kalau banyak sampah ya banyak juga terjadinya penyakit. Jadi saya berharap masyarakat Maumere khususnya bisa sadar akan kebersihan.
buanglah sampah pada tempatnya, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa diulang. Seperti itu. Oke. Oke kakak, saya lupa tadi, apakah kakak juga dalam komunitas ada melakukan daur ulang begitu, atau tidak hanya pilih-pilih sampah saja? Kalau kita tidak ada namanya daur ulang, Daur ulang. karena kalau kita mendaur ulang atau membuat kreatif dari sampah-sampah, itu sama saja kita memelihara sampah itu. Iya benar. Seperti itu. Kita menghasilkan sampah yang baru. Ya. Jadi kita tidak ada namanya daur ulang. Jadi kita langsung setelah memungut sampah, kita langsung ke tempat pembuangan sampah. Itu tempat pembuangannya langsung di TPA. Tidak, kita biasa ke tempat-tempat sampah yang sudah disediakan. Oke. Jadi nanti dari Dinas Lingkungan Hidup yang Memuatnya Ya. dia. Oke, terus yang paling terakhir, pesan kakak, kata-kata yang mungkin menggugah anak-anak muda saat ini untuk karena masa depan kan ada di tangan anak muda saat ini. Mungkin pesan kakak pada mereka itu apa, dan ya kata-kata yang bisa memotivasi itu seperti apa? pesan saya sebagai Ketua Trasero terhadap anak-anak muda Kabupaten Sika, ayo mari bergabung bersama Trasero menjadi relawan. Luangkan waktu 1 jam dalam seminggu, 1 jam saja luangkan waktu, kita bersama-sama mengurangi sampah plastik. Jangan pernah malu, karena malu akan membuat kita sakit ke depannya, hanya gara-gara sampah yang berasal dari diri kita sendiri. Oke, baik. Oke, jadi kami yang di sini juga bisa gabung nggak kalau setiap Boleh. minggu ada Setiap komunikasi? minggu itu saya biasa mengupload di media sosial, di Facebooknya Trasero Maomere, bisa dilihat jadwal dan di mana tempatnya, silakan bergabung. Tapi di situ tidak ada yang tidak ada maksudnya anggota yang tetap kan? Kak? Ya, Hanya kita tidak mempunyai anggota tetap. ya orang-orang yang mau bergabung di Ya. situ. Oke, saya baru Jadi tahu boleh sekarang. minggu ini boleh bergabung, minggu depan mungkin ada kesibukan lain, tidak bisa sempat, tidak masalah. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Kakak Renol yang sudah memberikan banyak sekali pengalaman menjadi seorang pahlawan lingkungan, ya bisa dibilang. Karena sekarang kan banyak orang menghindari sampah, Ya. orang buang sampah sembarang, tapi justru kita peduli terhadap sampah itu. Oke, jadi senang sekali bisa ketemu dengan Kakak dari komunitas Trasero yang masih menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk bisa datang ngobrol-ngobrol bersama Youth Face Now. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kakak Ya, Renol terima atas kasih. waktunya. Dari saya Rizna AC. Terima kasih dan sampai jumpa. Youth Face Now, suarakan sekarang. Terima kasih. Bye bye. Youth Voice Now, suarakan sekarang.